mertuaku dan istriku pun memanggil Ustadz untuk daftar bukti. Dan kata Ustadz itu, pengurus kasus itu adalah mantan. Apa? Jadi itu lektornya sadar diri, bukan malah jahat. Dasar cewek gila. Sayang, maafin aku. Aku sih. Jangan pernah kau panggil aku sayang dengan mulut. Please, ya aku kesempatan. Aku hilaf. Aku janji bakal berubah. Kesempatan? Apa kamu tahu? Yang mana sakitnya kami ketika kamu hidup di jalan? Karena nggak punya uang, aku pun mengetong sampah buat cari sisa makan. Saking laparnya, Mei memakan roti yang sudah expired. Dan keesokannya, Mei pun sakit perut karena memakan roti kemarin. Sakit. Perut Mei sakit, Pak. Tahan ya nak, papa bakal cari obat buat Mei. Kamu nggak tahu gimana sakitnya melihat anak nggak bisa makan yang layak. Kamu tahu lah kira? Harusnya dari awal aku nggak bantu jadikan wanita itu sih kamu. Sekarang aku sadar waktu Mei dirawat belum kita cerai. Kenapa aku kamu gak? Pasti kamu lagi chatting sama terus jalan itu. Dirawat. Yang mana kamu tahu? Yang gak tahu kamu itu begadang sama dia. Dari mana kamu pulang subuh gini? Terus kenapa kamu gak aktif? Mas, tadi aku main ke rumah temanku. Karena keasikan ngobrol, jadinya ketiduran deh. Malam itu aku juga sadar bahwa yang aku curigakan itu kalau kamu memang ada baik sama aku. Mas, kasih aku kesempatan untuk perbaiki semuanya. Kamu mau kan? Aku tahu kamu bukan orang yang tega itu, Mas. Gue udah mati. Yang berharap kamu dapat kata maaf dan kesempatan kedua dari aku. Kamu gak pernah kontak sama satu pria? Oke, aku bakal kasih kamu hadiah. Biar kamu senang. Karena kamu gak cukup sama satu cowok. Gue satu gimana? Ya, bos. Jangan pegang-pegang. Mas, tolong Mas, aku gak mau, Mas. Ayo sholat, wasin jam sampai pagi. Mas, jangan tolong, Mas. Aku gak mau tidur sama mereka. Udah buruan jalan. I'm busy. Mereka adalah para istri dia. Ayo, Jeng, buruan ke warisannya. Aku udah gak sabar nih. Sabar dong, Jeng. Dan aku adalah berondong yang jadi pemuas nafsu mereka. Awalnya aku seorang driver ojol. Mana orang dia? Tinggal orderanku. Apa tinggal aku sendiri ya mau jadi kunci? Karbon? Kau karbon kan? Gitu. Bisa lah. Ya Fitz, sahabat ojolku yang udah jadi kaya. Dulu kami selalu mangkal bareng di tempat yang sama. Oh, orderan masuk. Lo namanya Bol? Makan. Sampai suatu hari, Mau ngapa? Kok kayak pengen itu? Jangan ngencok matamu. Itu karena sakit, tau gak? nah sakit. Sakit apa emang kau? Ada lah, anak kecil kayak kau mau tahu. Jangan galak kau tahu. Aku juga Bol, tapi cuma kau dulu suka bapakku. Sorry. Mereka tidak jumpa sahabat aku. Wih, ngapain main suka saja kau namanya? Jelas lah, Kenzo di bawah senggol dong. Jelas. Ya, siapa ya? Tidak kayak kau. Butuh uang buat berobat sama aku. Berobat? Mamamu sakit apa, Pak? Ma, kamu yang kuat ya. Pasti kan keras sembuh kok. Udahlah. Bagus itu kau simpan. Buat pemakaman mama nanti. Mama mau dimakamkan di samping bapakmu. Biar romantis ya, Mak. Iyalah, Bol. Makanya, kau tuh cepatlah nikah. Ya minimal, kau carilah ini ke mamamu ini. Yes, yang tua, Mak. Ya, Bol. Selamat mati sekarang aja lah. Bercanda, Mak. Udah, pokoknya Mama tenang aja di rumah sakit. Masalah biaya biar aku yang cari. Mama pasti laku. Kasian juga mamamu ya, Bol. Itulah. Makanya sekarang aku bekerjaan membayar biaya dulu sama aku. Oke, aku bantu kok, Bol. Tapi kau siap gak terima resikonya? Demi mamaku, apapun resikonya,
ternyata rencanaku pun berhasil. Aku dibawa Kenzo ke rumah Arisan Berondong. Halo, para istri-istri kesepian. Aku bawa berondong baru nih. Ken, kita ngapain jelasin? Lah, kau bilang butuh duit. Jadi, job yang kau maksud itu buat jadi kita nih? Enggak. Kita ini haram. Salah, Mon. Kalau kau suka kau bawa agama di sini, kau perjuangkan semua obat awakmu. Ya, kalau itu... Ya udah, ini kerjaan yang pas. Gampang, kenapa? Enggak. Kalau mau obat awakmu itu haram. Terus banget sih. Cuma sekarang masih ada yang jualin kayak kamu. Kamu yakin mau coba dulu? Kamu gak mau kayak Kenzo? Ya, nggak mau sih. Di dunia ini, semua masalah bisa diselesaikan pakai uang. Kamu tinggal sebut aja berapa nominal untuk biaya pengobatan ibu kamu. Atau gini aja, coba lihat ke situ. Kamu lihat itu? Semua itu bisa jadi milik kamu. Asalkan... Telur susu. Gimana? Kamu suka kan? Kalau gitu, ayo tes sekarang. Kita tes gelas. Kamu marah. Ya, itu sama si marah. Gimana? Ayo deh kita pulang. Karena kamu udah berhasil nguasain saya. Semua duit itu buat kamu. Makasih. Ya. Kau tengok ini bol, banyak kali uangnya. Gimana? Mau lanjut kok? Ya lanjut lah. Setelah ini, Karbo yang bakal dicat si mafia ini. Dan aku bisa menjalankan kontanya. Dan akhirnya, aku ketagihan buat ngomongin nafsu mereka. Wow. Yang Zara. Oh, kok ada yang lemes nih waktu pulang. Betul. Ayo jeng kita balik. Ntar malah ganggu lagi. Nih, buat kamu. Makasih sayang. Habis ini, gak ada satupun perempuan yang boleh main sama kamu. Sekarang kamu jadi milik aku sepenuhnya. Ngerti? Tapi, Turutin mauku, atau kamu bakal nyesal seumur hidup. iya. Karena puas, aku menjadi berondong pribadi. Makasih ya sayang. Halo, Mak. Apa ya? Ya, nggak Mama lah. Siapa lagi? Iya. Kok happy kali kau, Bo? Mau kondangan kemana? Kok kondangan sih, Mak? Karboli sekarang udah kaya. Nih, lihat. Banyak kan? Kok bisa? Nampak orang kau rupanya. Astagfirullah. Enggak, Mak. Menang judul? Atau jangan-jangan kau pinjol lagi? Enggak loh, Mak. Ini hasil jualan. Oh, jualan. Kalau gitu, lalu sekali rupanya jualan. Iyalah, Mak. Karena aku udah kaya, Mama nggak usah pikirin biaya berobat lagi. Fokus aja istirahat biar cepat sembuh. Iya sih, Mak. Aku jualan. Tapi jual diri. Zara, dari mana kamu? Kenapa jam segini baru pulang? Aku habis arisan sama Bu Laila sama Bu Zri, Mas. Arisan? Arisan apa jam segini baru pulang? Ya, arisan ibu-ibu, Mas. Jangan sampai dia curiga. Bau banget sih badan kamu. Mandi sana. Iya, mau mandi nih.
Padahal saya ada tugas buat kamu. Sayang, maaf ya kamu nunggu lama. Aku harus nunggu suami aku pergi dulu soalnya. Iya, nggak apa-apa. Yuk, kita masuk. Dugaan bos benar, istri bos selingkuh. Mau main-main dia sama saya. Zaki, terus awasi istri saya sampai saya kasih perintah selanjutnya. Siap bos. Gimana? Seru warisannya? Mas, ngagetin aja. Seru dong. Kelihatan sih serunya. Sampai digali bekas cupang kayak gitu. Bukan dong, Mas. Ini bukan bekas cupang. Ini tadi digigit nyamuk. Pasti nyamuknya gede banget ya. Aku peringatin sama kamu. Jangan pernah main di belakang kamu. Kalau nggak mau beruntung sayang kamu itu mati. Paham? Aku disiksa karena selingkuh sama istri pejabat. Bol, kamu harus pergi dari kota ini sekarang. Lah, gue kenapa? Karena aku udah ketahuan selingkuh sama dia. Kalau kamu nggak pergi sekarang, kamu bisa dibunuh sama dia. Tuh, jadi aku harus kabur kemana? Terserah kamu. Mau ke Bali kek, ke Jakarta kek, atau ke Zimbabwe sekalian. Yang penting jangan sampai dia nemuin kamu. Nggak bisa. Aku nggak mungkin dan mama aku sendirian di sini. Ini, di sini ada uang 1 miliar. Kamu pakai uang ini buat kabur dan bawa mama kamu pergi dari sini. Wih, hebat, hebat, hebat. Maksud bang? Aku kecewa sama kamu, Zara. Mata kamu udah buta apa gimana? Bisa-bisanya kamu selingkuh sama berondong kamusan kayak gini. Zara, karena kamu berani selingkuh di belakang aku, musang ini akan aku bunuh di depan mata kamu. Mas, aku mohon jangan, Mas. Lepas. Habisin si musang ini sekarang. Saya buat. Cepat, langkain dulu mayatku kalau kalian mau bunuh dia. Dasar istri brengsek. Woi, dasar dia biadab. Berani sama istri sendiri. Kau berani lawan aku. Kalian pikir aku takut? Sibukkan kalian bentar. Mati kau, mati. Oh, ya Allah. Bang, ampun bang, jangan dulu bang. Lah, ngompol kau. Laki-laki kayak gini kamu jadi selingkuhan, Zara. Kamu lihat baik-baik, dia akan mati di depan matamu. Bang, please jangan bunuh aku bang. Ini siapa yang bikin mama aku bang, mama aku lagi sakit. Kau pikir aku peduli? Hari ini kau akan mati. Bang, nanti aja kau gores lehernya. Aku bongkar bisnis ilegalmu ke media. Berani kau ngelakuin itu. Bukan cuma dia yang mati, tapi kau juga. Bunuh aja, bunuh. Kalau aku mati, kau juga kan yang rugi, Pak Menteri. Berani juga kamu ngomong kayak gitu ya. Gak salah aku nikahin kamu. Oke, aku lepas dia. Tapi kalau kau masih berani berhubungan sama istriku dan mencari tahu apa yang kau dengar hari ini, bukan cuma kau yang akan kubunuh, aku mamamu juga akan kubunuh. Ngerti? Bol, mending kamu pergi aja ya dari kota ini. Aku nggak mau kamu sama mamamu kenapa-napa, Bol. Kamu tenang aja Zara. Mereka udah bangun singa yang lagi tidur. Aku akan balas apa yang udah mereka lakuin. Jadi balas dendam. Aku nge-hack HP pejabat negara. Ya, sama biadab. Jadi ini pelaku. Seperti dia. Barbol, keluar kau. Aku tahu di dalam. Cepat. Yoi, dia lari kau. Mati kau mereka. Kalau mama mau mati, tak mau sih, Bang. Maksudnya?
datang juga kok, Bol. Lepasin bang aku. Bang Acuy, yang mulai ini semua kau sendiri, Bol. Dan aku udah peringatin kau buat jauhin istriku. Dan gak usah musik apa yang gak perlu kau tahu, Bol. Tapi apa? Kau melanggar itu semua. Jajan apa aja yang ada di Masjid Agung Kemayoran? Habis berapa ya kira-kira? Coba apa? Dubai coklat mochi. Gara-gara kakak ini lewat di FYP ku, aku langsung beli mochinya. Ini sekalian mengobati rasa penasaranku sama coklat Dubai. Soalnya aku belum dapet just tipper. Kalau ada yang tahu mau just tip di mana coklat Dubai, tolong tulis di kolom komentar. Gak apa-apa, untuk saat ini kita cobain aja dulu mochi Dubai Choco. Ada kak. Wow, bentar, tadi malam tuh aku ada beli 2 mochinya. Itu sisa yang semalam aku masukin ke kulkas. Aku mau lihat perbedaan sama yang baru aku beli tadi. Ini lebih lembek. Yang ini coklatnya meleleh banget karena nggak taruh di kulkas. Sedangkan yang paksa jadi aneh-aneh dan lainnya teriak dibuang. Semuanya terlalu dari ngapain nih Joy? Kemarin aja nyuruh kita keluar. Pemirsa, diberitakan. Kenapa sayang? Nggak apa-apa, Mimi cuma pengen makanin anggutan negara. Oh alah, kamu juga suka anggur ya? Di kulkas masih ada tuh, Tante ambilin ya. Untung aja. Cil, suara apaan itu? Tante Zara. Semua berawal dari kesalahan ini. Mami. Mei, jangan tidur, Nak. Mei. Benar, saya sudah melakukan pembunuhan berencana pada mantan istri saya. Karena saya tidak melacak olehnya. Tapi demi Allah, saya tidak ada niat. Karena saya sendiri. Aku sangka ternyata yang nabrak Mimi adalah papa kandungannya sendiri. Dasar laki-laki ting-ting. Udah dia yang salah. Dia pula yang gak terima diceraiin. Aku udah mencoba menyelamatkan suamiku sama selingkuhannya. Jelas-jelas sudah ada bukti perselingkuhan kamu. Kamu masih mau ngelak? Tolonglah sayang, emangnya kamu nggak kasihan sama Mimi kalau kita cerai?
sekarang kamu jadi papa kamu. Papa janji, papa bakal anggap kamu sebagai anak kandung papa sendiri dan jagain kamu sama mami kamu sampai mau nikah kan? Tapi bener masih penasaran, kok ada ya manusia yang bisa hidup selama itu? Aneh. Setelah itu, mami dan mami pun pindah ke rumahnya. Yang lebih anehnya lagi, kok umur mereka? Mereka siapa, Pak? Kami semua istri dari papa baru kamu, sayang. Apa? Umur mereka? Kenapa, sayang? Gak apa-apa, Mi. Apa? Sebenarnya ini ada apa ya Allah? Kenapa firasat Memet gak enak? Ternyata Papa baru Memet punya banyak istri. Iya, di papa yang 8 namanya Tante Zara. Yang ini di papa yang 9 namanya Tante Z. Dan yang ini di papa yang 10 namanya Tante Zira. Dan mami kamu di ke-11 papa. Dari mana datang semuanya? Terus Mami mau? Dengerin Mami dulu, Mei. Terus apa bedanya Mami sama perempuan nakal di luar sana? Memet bagian sama Mami. Mei, jangan kabur, Nak. Kenapa sih Mami jadi kayak gini? Mei, Mami paham. Kamu pasti kaget sama semuanya. Kenapa, Mi? Jelasin semuanya sama Mimi. Sebenarnya ada alasan kenapa Mami mau nikah sama Pak Pendeta. Semua berawal dari papimu yang ketahuan selingkuh. Ternyata papimu diam-diam memindahkan semua harta dan usir mami dari rumah. Itu rumah warisan orang tuaku. Bisa-bisanya kamu ambil semua harta aku. Udah deh, gak usah nyalain calon suami aku. Kalau kamu gak tolong, kamu gak bakal diusir dari rumah ini. Udah, mending kamu pergi sekarang. Bener kata calon istriku. Mending kamu pergi atau kamu buat malu. Urus pemilihan aset dan harta ini atas namaku. Secepatnya. Iya, Pak. Serahkan semua urusan pada saya. Ini beneran nih. Iya, Nak. Mami udah gak punya apa-apa lagi. Cuman Pak Pendeta lah satu-satunya